Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mulai, kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, pagi ini Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa kepada setiap kami, karena penyertaan-Mu kepada setiap kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berharap Engkau datang, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, untuk menjamah, untuk melawat setiap kami, sehingga kami terus dikuatkan, kami terus dibaharui, kami terus ya Tuhan mendapatkan damai dan sukacita. Inilah kami ya Tuhan, kami rindu untuk senantiasa bersekutu, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau akan lawat setiap kami, baik kami yang berada di rumah kami ya Tuhan, karena ibadah kami ini melalui online, tetapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan menolong ya Tuhan Yesus setiap pelayan-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini, baik yang WL, pemain musik, singer, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan urapi, demikian juga dengan jemaat yang mendengarkan, bahkan melihat di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan akan melawat mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan untuk menyembah Dia dengan kesungguhan hati. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau pagi hari ini fokus kepada Dia, hanya menyembah Dia, karena hanya dekat dengan Dia saja hati kita terasa tenang. Haleluya.
Tuhan pada pagi hari ini. Saudara boleh mengangkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Saya pun merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita bersemangat memuji Dia. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Cara bergembira, kasih setiamu
Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan dengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyentuh hati kita lewat firman-Nya. Biarlah Dia membuka hati kita untuk senantiasa kita menjadi anak-anak-Nya yang senantiasa melakukan firman-Nya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, pada saat ini kita masih bersyukur ya kita bisa berkumpul kembali dan walaupun media terbatas ya tidak bertatap muka, tetapi kita percaya ya kita diberkati hari ini, amin Bapak Ibu. Ya, kita tadi sudah menyanyikan pujian, kita sudah menaikkan penyembahan. Nah, pada saat ini kita mau buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini bukan hanya menjadi teori saja ya, berlalu dari kuping kiri ke kuping kanan, tetapi akan masuk dan bertumbuh di dalam hidup kita, sehingga dengan bertumbuh firman Tuhan maka kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Di saat itulah kita akan menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul, bersatu, fellowship bersama Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Nah Tuhan, pada saat ini kami mau membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini dapat mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dan urapilah kami semua terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan dapat memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Allah yang berjudul Yesusku teladanku. Dalam KBBI, teladan adalah sesuatu yang patut ditiru, baik untuk dicontoh. Ya, tentang perbuatannya, tentang kelakuannya, sifatnya dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa teladan adalah sebuah ya, kita ibaratkan sebuah magnet untuk dapat menarik perhatian seseorang. Melalui teladan, seseorang akan menjadi pengikut dari seseorang yang diteladaninya. Contohnya, saya akan selalu mengikuti apa yang mentor saya lakukan, apa yang mentor saya katakan, apa yang mentor saya kenakan ya. Karena saya sangat mengagumi beliau ya. Karena saya mengagumi sifatnya, karakternya, pribadinya. Sebab sampai bajunya saja, maaf, saya ikuti ya, stylenya saya ikuti. Karena apa? Saya terlalu mengagumi beliau. Saya mengagumi beliau karena saya tahu tidak ada yang salah dari dalam dirinya. Dari contoh sederhana ini saja kita dapat membayangkan bahwa sangat besarlah dampak atau kuasa dari sebuah keteladanan. Dalam iman Kristen sendiri, satu-satunya teladan yang paling sempurna yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah figur yang paling sempurna oleh karena ia adalah manusia yang paling sempurna. Di dalam kemanusiaan yang sempurna nampak jati dirinya sebagai Allah. Ia adalah Allah ya, karena sempurna, karena nampak dari sifatnya, maka ia adalah Allah. Ia adalah Allah yang rela turun ke dunia untuk menjadi penyelamat bagi manusia. Dengan mengambil rupa sebagai manusia yang barang siapa dengan setia meneladani hidupnya selama di dunia akan menerima keselamatannya. Ia adalah figur teladan yang sempurna yang disediakan Allah bagi manusia yang ingin menerima keselamatan. Sebagai orang-orang Kristen atau para pengikut Kristus, kita memiliki mandat atau perintah dari Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita bagi kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi saya bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di dalam ayat ini jelas terdapat perintah bagi kita semua ya, untuk mengikuti
mengikuti jejaknya, yaitu menjadi teladan bagi semua orang. Karena dia sudah meninggalkan teladan, maka kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Oleh sebab itu dalam Matius 5 ayat 13-16, Yesus memakai gambaran garam dan terang dunia untuk menyatakan perintahnya tersebut. Hidup kita harus menjadi pembeda bagi lingkungan sekitar kita. Jika ada sesuatu yang salah dalam pekerjaan kita atau studi kita, kita harus berdiri teguh dalam kebenaran, sehingga cahaya kemuliaan Allah di dalam diri kita akan terpancar keluar bagi semua orang yang melihat diri kita, melihat karakter kita, melihat perbuatan kita, sehingga mereka akan memuliakan Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui hal keteladanan ini, kita telah menjadikan diri kita sebagai saksi Kristus. Kita telah menyatakan Kristus melalui diri kita, dan Kristus akan dipermuliakan dan diterima mereka sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Lalu apa saja teladan hidup yang telah Tuhan kerjakan selama masa hidupnya di dalam dunia ini, sehingga kita bisa mengikuti keteladanannya? Saat ini ada 2 keteladanan hidup sempurna Tuhan Yesus yang akan kita pelajari dan kita lakukan. Pertama, cara hidup yang benar. Keteladanan pertama Yesus adalah cara hidupnya yang benar. Dan jelas dalam ayat yang ke-22 tertulis bahwa ia tidak berbuat dosa dan ibu tidak ada di dalam mulutnya. Ia adalah kesempurnaan, namun tetap saja ia hanyalah 100% manusia biasa. Walaupun dalam kemanusiaannya 100% manusia, yang kadang-kala manusia berpikir bahwa bisa berbuat dosa. Tapi Tuhan tidak ada catatan tentang dosa yang dilakukannya. Berbicara tentang dosa, dosa merupakan buah atau hasil dari sebuah pilihan. Pilihan untuk melakukannya atau tidak. Hal ini berarti ada sebuah tindakan aktif dari pelakunya dan kesadaran penuh ya ketika melakukannya. Dalam ayat yang ke-22 ya, ada salah satu gambaran tentang dosa yang sering kali dilakukan oleh manusia. Gambaran ini menjadi gambaran yang biasanya dilakukan atau umumnya sering dilakukan. Gambaran ini adalah gambaran yang paling simpel, yaitu tentang berbohong. Seringkali manusia melakukannya dengan alasan untuk kebaikan. Ia dengan sadarannya memilih untuk melakukan dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Seringkali ia sudah menyadari bahwa itu salah, tetapi tetap dilakukan. Pilihan inilah membuat diri manusia akhirnya mengalami keberdosaan di hadapan Allah. Akan tetapi di dalam Tuhan Yesus, di dalam pribadi Tuhan Yesus, tidak ada catatan bahwa Tuhan Yesus melakukan hal yang salah selama hidupnya. Oleh karena apa? Ia memilih cara hidup yang benar. Orang dengan cara hidup yang benar akan dengan sangat sadar ya, ketika diperhadapkan dengan pilihan. Ia akan sadar bahwa ia akan memilih yang benar. Selain itu, Yesus yang adalah Allah, tentunya dia memiliki roh Allah di dalam dirinya ya. Roh Allah akan senantiasa menuntun hidupnya terhadap segala tindakannya, terhadap segala pilihannya, sehingga apapun yang hendak ia putuskan, roh Allah dengan hikmatnya akan menuntun kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sadarilah bahwa kita memerlukan roh Allah dalam hidup kita, seperti Raja Daud yang menyatakan dalam Mazmur 51 ayat 11, janganlah roh Allah diambil daripadaku. Maka roh Allah ya, akan menuntun hidup kita di dalam setiap pilihan yang kita hendak ambil, sehingga apa yang ada di dalam hidup kita akan nampak benar melalui cara hidup kita. Melalui cara hidup kita. Sangat penting memiliki cara hidup yang benar. Oleh karena apa? Dengan cara hidup yang benar, orang lain akan melihat Tuhan melalui kehidupan
Yang kedua, teladan yang kedua adalah kerendahan hati. Ayat yang ke-23, saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, tetapi ia menderita. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jelas bahwa Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ingat pada saat penyaliban, bagaimana banyak orang melakukan serangan fisik kepada Tuhan Yesus. Ada yang meludahi, ada yang mencaci maki, ada yang menertawakan, ada yang merendahkan. Akan tetapi apa? Bagaimana respon Tuhan Yesus? Ingat, Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bisa saja dengan kekuasaannya menghancurkan orang-orang yang pada saat itu ada. Akan tetapi Dia menyadari bahwa kerendahan hati merupakan sifat yang paling utama bagi seorang Kristus. Ia tidak melakukannya. Oleh karena juga ia menyadari bukan haknya untuk menghakimi orang banyak, bukan bagiannya untuk menghakimi orang banyak. Sebagai manusia biasa, ia menyadari bahwa ada hakim yang adil, ada waktu yang tepat untuk menghakimi, dan ada keputusan yang adil. Dengan kerendahan hatinya, ia mampu memaafkan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Ingat ucapan Yesus sebelum menjelang kematiannya, Bapa, ampunilah kesalahan mereka. Bapa, ampunilah kesalahan mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang rendah hati akan dengan sangat mudah mengampuni. Bisa kita pikirkan ya, jika kita saat ini belum mudah mengampuni, bahwa kita bukan orang-orang yang rendah hati. Kita adalah orang-orang yang tinggi hati. Ini sifat yang bertentangan dengan sifat Allah. Sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus tentang kerendahan hati ini. Untuk memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Tetapi harus kita lakukan. Karena jikalau kita tidak memaafkan dan mengampuni, berarti kita telah memberikan suatu penghakiman yang kepada yang bersalah. Ini tindakan yang sangat salah. Ini berarti kita mengambil bagiannya Tuhan, mengambil bagiannya Allah sebagai hakim yang adil, dan menjadikan diri kita sebagai Tuhan atas orang lain. Ini dosa besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah kerendahan hati untuk mengampuni kesalahan orang lain dan juga tidak mengingatnya kembali. Maka percayalah, putusan yang adil, putusan yang baik, putusan yang benar Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Saya punya satu kisah dan kecil ya, karena saya mendengar bahwa kakek saya tidak menerima kehidupan saya. Dan kecil saya akan pahit sekali sama kakek saya. Tetapi pahit ini terus membuat beban hidup saya. Ketika saya bertemu, saya tidak enak hati. Karena tapi ketika saya belajar untuk rendah hati, untuk memaafkan, memang tidak mudah, prosesnya tidak mudah. Saya terus tekankan dalam hati saya, tetapi ketika bertemu orang yang tidak mudah, tetapi saya beranikan, saya ampuni engkau. Ketika memang tidak secara langsung saya katakan, tetapi ketika beliau menutup usianya, saya bisikan di telinganya, Opo, saya mau mengampuni engkau. Maka ketika itu juga ada perasaan lega luar biasa, ada kebebasan luar biasa, ada pemulihan luar biasa di dalam diri saya. Sebab itu Bapak Ibu, milikilah hati yang mudah rendah hati untuk mengampuni. Karena kita bukan Tuhan. Hanya satu-satunya hakim yang adil adalah Tuhan. Jangan mengambil bagiannya Tuhan. Kita sudah belajar dua bentuk keteladanan Tuhan Yesus. Marilah kita lakukan, bukan hanya mendengar, tapi mari kita lakukan. Jikalau kita menyadari bahwa kita adalah pengikutnya, ya. Jikalau kita sadar bahwa kita pengikutnya, orang-orang Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Jikalau kita sadar bahwa kita adalah pengikut Kristus, harusnya kita mengikuti seluruh keteladanan Tuhan Yesus. Kita
Kita diperintahkan untuk mengikuti teladannya karena kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menjadikan diri kita teladan, maka orang lain akan memuliakan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Banyak orang di luar sana ya, bukan bertobat oleh perkataan yang bagus-bagus, bukan orang bertobat oleh argumen, ya, perdebatan tentang siapa, tetapi oleh keteladanan hidup, cara hidup yang benar ditunjukkan bagi mereka, sehingga mereka menyadari bahwa ini cara hidup yang benar dan saya harus mengikutinya. Oleh sebab itu, ingat, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberikan teladan untuk menjadi teladan. Dengan melakukan keteladanan apa yang Tuhan telah nyatakan, Tuhan telah ajarkan, maka kita akan menjadi saksi Kristus bagi kemuliaan namanya. Jadilah saksi Kristus mulai dari keteladanan hidup, dari hal sekecil apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengikuti seluruh keteladanan-Mu. Terkhusus pada pagi hari ini ada 2 keteladanan yang kami pelajari tentang cara hidup yang benar. Melalui cara hidup yang benar kami akan menyaksikan Tuhan melalui diri kami, dan yang kedua melalui kerendahan hati yang membuat diri kami akan terbebas, sehingga orang lain akan melihat ada sukacita melalui diri kami. Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan, pimpin kami, tuntun kami melalui kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami, walaupun tidak mudah, tetapi kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengikuti teladan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini karena ibadah kita pada pagi ini boleh berjalan dengan baik, dan saya terus berdoa supaya kita semua dilawat oleh Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan buat lawatan-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu. Biarlah Tuhan Kau akan menjamah setiap kami supaya kami terus dikuatkan, kami dipuaskan bahwa di dalam Engkau ya Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang baru, sehingga kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi di dalam menjalani hidup ini.
Terima kasih ya Bapa, Engkau akan berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau akan menolong di dalam setiap rumah tangga mereka. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menyertai bahkan melindungi mereka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah berkat penyertaan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan menguatkan kita, memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.